datang lagi. Menangkan hadiah bulanan 5 Mercedes S-Class, hadiah mingguan 100 Toyota Altis, dan 1000 Honda Beat. Hadiah semakin besar, peluang menang semakin besar. Segera buka dan tingkatkan terus saldo tabungan mandiri Anda. Liburan kalau kamu di kamar aja, berjuta aktivitas menunggu kamu di luar sana. Karena kau diam, ayo keluar dari kamarmu. Jelajahi dunia, hari seru. Banyak hiburan asyik di Indonesia. Tepi Zaman, TV One, TV Pemilu. Semudah inilah menciptakan hidup yang ceria. Kemudahan adalah lampu terang hemat energi yang membuat rumah kita lebih cerah. Apa kabar Indonesia Malam kembali bersama Anda, pemirsa. Pemilihan umum secara langsung baik di tingkat nasional maupun daerah membuka peluang bagi lembaga survei untuk mempublikasikan hasil-hasil riset mereka. Dan ternyata lembaga survei pun tidak ketinggalan menimbulkan pro dan kontra. Inilah bukti, pemilihan umum telah menjadi lahan bisnis sumber baru, penyelenggara jajak pendapat dan konsultan politik. Kontroversi lahirnya lembaga survei seperti bola panas di tengah pemilu langsung marak di daerah dan nasional. Tak jarang, para penyelenggara survei didera tudingan membawa sederet agenda politik. Sejak pertama pemilu langsung digelar 4 tahun silam, pro kontra ini mencuat. Ketika itu jajak pendapat jadi obrolan hangat. Satu contohnya, hasil jajak pendapat mencitrakan kerinduan masyarakat kembalinya rezim Orde Baru dan kekuatan militer. Kritik pedas peran lembaga survei kemarin datang dari Istana Negara. Kritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mencuat seiring maraknya konflik pilkada seperti di Jawa Timur yang paling anyar terjadi. Inilah era demokrasi langsung politik Indonesia. Mesin bisnis dan politik biarlah terus berputar membangun citra. Hanya saja perlu sebuah lembaga pengontrol agar bola tak menggelinding liar dan aturan main kian jelas. Tim TV One mengabarkan. Itu termasuk Pak Omar Bakri begitu dan kawan-kawan di Lembaga Survei Nasional. Lalu Bapak mengatakan, Pak Andi mengatakan sampel semakin banyak semakin bagus, tapi Anda tidak setuju? Atau memang Anda ingin berhemat dengan tidak mau memperbanyak sampel begitu? Oh tidak, itu sudah teruji dalam sekian ribu survei di Amerika. Ilmunya itu ya. begitu itu ilmunya. Sebentar ya, Bung Andi. Ini juga ilmunya ya. Ketika Gallup sebelum melakukan survei pertama di kali Amerika itu? dengan 1.200 sampel itu 10 juta gitu. Dan itu salah memprediksikan Presiden Amerika Serikat pada saat itu. Ketika Gallup hanya 1.200 malah akurat gitu loh. Nah ini yang terjadi di Amerika seperti itu, dan gitu kita oper ke Indonesia ternyata faktanya juga seperti itu. Semakin besar sampel itu pada dasarnya bukannya semakin akurat, tetapi semakin sulit mentreatment sampel. Itu ada salah itu. Ilmu itu sudah jelas. Semakin besar sampel, semakin kecil margin of error. Karena itu berkorelasi langsung. Nah, tentu saja ketika menarik sampel di dalam terutama multi stage random sampling di mana desa diperhitungkan, misalnya desa kota, perbandingan antar perempuan dan laki-laki, perbandingan itu semua harus diperbandingkan semuanya sehingga kita mendapatkan sebuah sampel yang representatif terhadap populasi.
semakin besar, semakin dia bisa representatif, semakin kecil margin. Itu ilmunya sudah jelas itu. Jadi kalau ada yang Anda tidak percaya ilmu itu, sudah salah itu. Tapi sekarang gini. Saya kira Bung Andi ini orang yang tidak bergerak di lembaga survei, di luar lembaga survei, tapi merasa menguasai. Saya ini juga kerjanya sekolahnya ini dulu disertasi saya, itu juga disertasi tentang empirical studies. Nah, sekarang tinggal bagaimana menerapkan itu semua. Sekarang mari kita mulai mau pakai margin error berapa? Mau pakai semakin kecil. Misalnya kalau kita prediksi sebuah kayak Jawa Timur, sebuah polling, sebuah pemilu yang sangat ketat, maka kalau bisa sampelnya kasih naik sedikit supaya margin errornya semakin kecil, semakin daya prediksinya makin baik. Kalau Presiden menyontohkan bahwa Pilkada Jawa Timur adalah contoh begitu bagaimana hasil dari lembaga survei itu bisa membuat masyarakat bingung begitu, terutama masyarakat di tingkat bawah kemudian menjadi resah, kemudian ada mobilisasi massa yang berpotensi kepada konflik sosial. Barangkali itukah sebetulnya concern Presiden mengingat pemilu Presiden tahun 2009 dan mengingat bahwa SBY adalah capres berikutnya pula. Jadi kan begini, ini Presiden kan ingin mengingatkan semua pihak. Apalagi kalau bagusnya ini kalau ketika SBY pollingnya tinggi, ketika Partai Demokrat pollingnya tinggi kan gitu. Kalau pollingnya rendah lalu mau ada kritik semacam itu, nanti orang bilang karena pollingnya rendah. Ini enggak, ini bukan urusan polling. Justru tapi supaya tinggi, mengingatkan, bukan ngomel, mengingatkan kepada lembaga-lembaga polling yang banyak sekali sekarang. Tapi kalimat supaya, tendensius gitu Bang. Kenapa mengatakan polling yang dipesan itu tendensius seolah Presiden sudah punya data bahwa ada yang memang dipesan. Sudahlah begini, Anda bisa lihat sendirilah semuanya. Dilihat sendiri. Siapa bisa melihat? Masyarakat di tingkat bawah butuh paham Bang Andi. Inilah tugas pers untuk menjelaskan. Nggak usah dimuat. Yang salah jadi pers sekarang. Ya, aja makanya ada yang kalau yang sudah nggak kredibel nggak usah dimuat lah, karena memang begitu itu. Anda pers harus memfilter. Nah sekarang, ketika sudah yang jelas sudah kredibel, tidak ada konflik of interest antara pengelola polling dan konsultan politik. Kalau dua-dua konsultan politik bikin polling juga itu sudah nggak kredibel, itu konflik of interest. Nah kalau semua sudah kredibel, kata Presiden, mari kita lihat itu sebagai cermin. Jangan kemudian kalau nggak suka hasilnya, polling kita turun lalu buruk muka, cermin dibelah, pollingnya disalahin. Kalau Presiden, kita di kantor di istana ini, kalau polling Presiden lagi turun, ya kita terima. Kalau polling lagi naik, alhamdulillah, mari kita lihat mana lagi yang harus kita perbaiki. Jadi maksudnya saya begitu. Teman-teman di lembaga polling, lakukan secara kredibel, secara objektif. Tetapi kan gitu. Lembaga survei pun menggunakan metodologi. Tapi masalahnya begitu. Sekarang karena pemilu sedang ramai, kemudian banyak bermunculan. Lalu bagaimana membuat kita bisa membedakan antara yang kredibel, Anda mengaku kredibel, yang lain mengaku kredibel. Bagaimana cara kita memilah-milah akhirnya masyarakat? Saya setuju dengan Bung Andi tadi, fungsi pers itu sebagai filter gitu. Jadi pers itu bisa memilah-milah mana lembaga. Tapi kan ini ladang bisnis yang luar biasa. Iya. Anda akui itu kan buktinya Anda dipesan. Kalau pers itu tidak pernah memberitakan lembaga-lembaga yang tidak kredibel, makin lama lembaga itu akan mati sendiri gitu loh. Tapi kalau pers tidak bisa membedakan, tidak bisa memilah-milah semua lembaga survei yang melaunching hasilnya dipublikasikan, ya akhirnya masyarakat nanti kesannya pers justru berafiliasi pada lembaga survei tertentu. Oh tidak, pers itu punya kewajiban untuk menjelaskan, memberitakan sesuatu yang benar kepada masyarakat. Jadi Anda bisa melihat metodologinya sudah benar apa enggak. Ini lembaga survei punya konflik of interest apa tidak. Dia metodologinya Anda belajar juga lah. Sampling, margin of error itu artinya apa. Lalu kemudian ketika memberitakan, misalnya Pilkada Jawa Timur, jangan Anda beritakan si ini menang, si ini kalah, atau si ini kalah. Tidak. Pada waktu Jawa Timur tidak ada pemenang. Tidak bisa ditentukan pemenang. Too close to call karena berada di dalam margin of error. Kalau margin errornya 2 plus minus 1 kan, 2, lalu beda antara pemenang dan yang kalah kurang dari 1%, maka tidak ada yang bisa artinya bahwa pada kenyataan sebenarnya hasilnya bisa plus 1 atau minus 1 dari angka yang didapat dari hasil polling. Terakhir, kalau ternyata harus ada akreditasi, apa yang akan Anda lakukan? Menolak itu? Memilih boikot? Iya, saya sebagai Sekjen Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) sudah di Kompas juga sudah menyatakan kita menolak adanya akreditasi itu. Sekarang biarkanlah seleksi alam yang terjadi gitu ya. Jangan penuh dengan pengaturan-pengaturan kembali seperti Orde Baru ya. Kita semua udah benar gitu loh.
pada akhirnya nanti masyarakat yang akan menilai, yang akan menjadi hakim. Gitu. Mudah-mudahan masyarakat kita sudah cukup cerdas dan teredukasi dengan baik bahwa bisa memilah-milah. Pers punya peranan besar untuk kali ini saya disalahkan